Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen pengampu mata kuliah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asesmen dalam UBD. Adapun kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Muhammad Aswar Husni, yang kedua Nabila Zahratul Sita, yang ketiga Novita Sari Pasaribu, saya sendiri, yang keempat Yensa Sihotang, yang kelima Puspa Hutianti, dan yang keenam Radasari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Nabila. Kepada Saudari saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi UBD pada aspek penilaian mengaplikasikan. Menurut jurnal dari Elsa Septiana dengan judul Implementasi Understanding by Design, bagian rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kinerja peserta didik. Rubrik menggambarkan tingkat kesulitan, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Aspek penilaian dalam kemampuan pengaplikasian ada 5. Yang pertama efektif, yakni mampu mengaplikasikan pengetahuan dengan cermat dalam mengerjakan soal matematis serta mampu menuliskan tujuan dengan tepat. Lalu yang kedua itu ada efisien, yang dimana efisien ini mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar, serta mampu menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Yang ketiga itu ada fasih, yang dimana peserta didik lancar dan cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah dan masalah kontekstual konsisten. Yang keempat itu ada adaptif, yang mampu menyesuaikan diri mengatasi hambatan dan kesulitan secara konsisten, secara pribadi dapat mempengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada anggun, yang dimana dapat mampu menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik serta konsisten serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari. Langsung saja kita lihat rubrik penilaian pada aspek mengaplikasikan. Saya serahkan kepada Saudari Puspa. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dalam menjelaskan bagian understanding by design, bagian aspek efektifnya. Nah, menurut jurnal dari Elsa Septiana dengan judul jurnalnya adalah Implementasi Understanding by Design bagian efektif. Nah, efektif ini merupakan usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita bahas dulu apa sih itu efektif. Efektif dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari penerapan atau aplikasi yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, sebagai contoh di sini kami angkat yaitu siswa dapat menerapkan tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ketika guru mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar, maka tujuannya adalah bagaimana siswa itu bisa nantinya menerapkan bagaimana proses dari pencuci tangan yang baik dan benar. Ketika siswa itu berhasil bisa menerapkannya, maka aspek efektif atau tujuan dari pembelajaran itu tersampaikan. Kemudian kita lihat dulu pada kolom di sebelahnya yang di mana itu ada aspek penilaian. Sesuai dengan judul, pada aspek ini akan membahas mengenai aspek efektif. Kemudian pada kolom keduanya itu ada indikator. Indikator ini menjelaskan yang pertama itu peserta didik tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan secara cermat dalam mengerjakan suatu hal. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan secara cermat dalam mengerjakan suatu hal. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan secara cermat dalam mengerjakan suatu hal, namun tidak dapat menuliskan tujuan dengan cepat. Kemudian indikator yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan secara cermat dalam mengerjakan soal secara matematis, kemudian serta mampu menuliskan tujuan dengan tepat. Setelah indikator ini ditetapkan, maka akan ditetapkan bagaimana kriteria dalam penilaian tersebut.
Ada 4 juga kriteria penilaian, yang dimana yang keempat itu semua indikator terpenuhi. Maka yang ketiga, kriteria penilaian yang ketiga itu tiga indikator terpenuhi. Yang kedua, 2 indikator terpenuhi, dan yang terakhir atau satu indikator terpenuhi. Itu adalah bentuk dari bagian kriteria dalam penilaian aspek efektifnya. Untuk yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Rada untuk menjelaskan bagian efisien. Saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek efisien. Menurut jurnal dari Elsa Septiana dengan judul Implementasi Understanding by Design, bagian efisien. Efisien ini maksudnya adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Efisien dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam mengefisienkan penggunaan sumber daya yang ada di sekitarnya. Contohnya, siswa dapat membuat produk hasil belajar dari bahan bekas alam di sekitarnya. Selanjutnya kita lihat pada indikator pada aspek penilaian efisien ini. Indikator yang pertamanya ialah peserta didik tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar. Indikator yang kedua, peserta didik kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar. Indikator yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar. Peserta didik menyelesaikan dalam waktu yang lambat. Indikator yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar, serta mampu menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Kemudian pada kriteria penilaian dalam aspek efisien ini, yang paling tinggi tingkatannya adalah 4, di mana semua indikator terpenuhi. Kriteria penilaian yang kedua yaitu 3 indikator terpenuhi. Selanjutnya 2 indikator terpenuhi, dan yang paling rendah yaitu 1 indikator dapat terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari. Next. Ya, selanjutnya aspek fasi. Di mana menurut masih jurnal yang sama, menurut jurnal dari Elsa Septiana yang berjudul Implementasi Understanding by Design bagian fasi, yang diartikan bahwasanya mampu ataupun mahir dalam memaknai suatu hal, seperti memahami penjelasan seseorang dengan cepat. Nah, fasi dapat dilakukan dengan menilai kemahiran siswa dalam menerapkan pembelajaran atau contoh yang telah diberikan. Misalnya, penilaian kecekatan dalam pelaksanaan praktikum. Guru menilai peserta didik berdasarkan urutan langkah-langkah praktikum sesuai dengan teori atau demonstrasi yang telah diberikan. Nah, pada aspek penilaian fasi ini memiliki 4 indikator. Yang pertama, peserta didik tidak lancar dan tidak cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah matematis dan masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik kurang lancar dan kurang cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah matematis dan masalah kontekstual. Dan yang ketiga, peserta didik lancar dan cakap. Yang keempat, peserta didik lancar dan cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah sistematis dan masalah kontekstual secara konsisten. Nah, dari keempat indikator tersebut memiliki 4 pula kriteria penilaian. Yang pertama itu ada bernilai 4, di mana semua indikator terpenuhi, dan yang kedua itu ada 3 indikator yang terpenuhi, maka mendapat bobot penilaian 3. Dan yang ketiga itu ada 2 indikator yang terpenuhi, mendapat nilai bobot 2, dan yang terakhir ada 1 bobot nilai yang terpenuhi, yaitu 1 indikator. Selanjutnya di bagian adaptif, langsung saja saya serahkan kepada saudari Hensa, kepada saudara Aswar, kepada saudara saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada saudari moderator, saudari Nefrita Sari Pasaribu. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan bagian berikutnya adalah aspek adaptif. Sebagaimana yang terpapar pada PPT ini, menurut Elsa Septiana pada jurnalnya dengan judul Implementasi Understanding by Design bagian adaptif menjelaskan bahwasanya aspek adaptif ini adalah bagian daripada proses penyesuaian diri. Adaptif dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menerapkan atau mengaplikasikan teknologi. Sebagai contoh yang kami buat adalah siswa dapat mengaplikasikan cara penggunaan media pembelajaran dengan benar. Jadi, siswa beradaptasi proses penyesuaian dirinya terhadap hambatan-hambatan atau kesulitan yang peserta didik rasakan. Maka dalam itu, siswa perlu menyesuaikan diri untuk dapat mengaplikasikan cara penggunaan media pembelajaran dengan benar, sehingga mempengaruhi dalam proses penyesuaian dirinya. Nah, dengan penjelasan yang sama, aspek penilaian adaptif dan indikator serta kriteria penilaiannya sama dengan aspek-aspek sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Yensa untuk memberikan penjelasannya. Kepada saudari, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang kelima, yaitu aspek anggun atau graceful, di mana menurut jurnal dari Elsa Septiana dengan judul Implementasi Understanding by Design bagian anggun, yaitu penampilan yang rapi dan berwibawa. Anggun dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam melaksanakan proses praktikum, khususnya pada tampilan proyek atau kerapian siswa. Contohnya, guru dapat menilai kerapian penggunaan alat saat praktikum atau keterampilan proyek yang dikerjakan oleh siswa. Di dalam aspek penilaian anggun, terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah peserta didik tidak mampu menunjukkan perilaku berbudi, bahasa yang baik, serta ajak atau konsisten. Yang kedua, peserta didik tidak mampu menunjukkan perilaku berbudi bahasa yang baik, serta ajak atau konsisten. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik, serta ajak atau konsisten. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik, serta ajak atau konsisten, serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Di dalam aspek penilaian anggun ini terdapat 4 kriteria penilaian, di mana kalau dia bernilai 4, berarti semua indikator terpenuhi. Jika bernilai 3, berarti 3 indikator terpenuhi. Jika mendapat nilai 2, berarti 2 indikator terpenuhi. Nah, jika terdapat nilai 1 atau dia bisa menjawab nilai 1, berarti 1 indikator terpenuhi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Adapun kesimpulan pada diskusi kami kali ini adalah bahwasanya di dalam membuat asesmen dalam understanding by design, kita tahu bahwasanya understanding by design ini merupakan kerangka terbalik. Nah, maka dengan itu guru harus menerapkan 5 kemampuan mengaplikasikan yang tadi ada efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun dengan menyesuaikan indikator-indikator yang ada pada setiap aspek penilaian dan juga pada kriteria penilaian, sehingga asesmen apa yang dibuat guru boleh terlihat secara rinci apa yang menjadi rubrik penilaiannya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Demikian diskusi singkat kami kelompok 3. Bila ada hal yang kurang pas ataupun kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.